Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu pewarisan sifat. Ya, oke. Pertama, kita harus tahu apa itu dasar pewarisan sifat. Dasar pewarisan sifat, setiap orang tua atau setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat dan karakteristik pada setiap keturunannya. Nah, sifat-sifat tersebut akan diwariskan melalui gen. Gen itu berada dalam kromosom yang gen tersebut itu berpasang-pasangan dan terletak berderet-deret. Nah, nih. Ini tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia bagian terkecil yaitu sel, ya. Di dalam sel itu ada inti sel. Tidak semua sel ada intinya ya. Tapi di dalam sel itu ada inti sel. Nih, inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada kromosom, ya. Nah, di dalam kromosom inilah ada yang namanya gen, gitu ya. Nih, kalau kromosom diuraikan itu akan seperti ini terlihatnya. Nah, ini adalah gen. Nah, pasangan gen itu disebut alel, gitu ya. Ada DNA dan RNA, gitu ya. Jadi pasangan gen ini itu adalah disebut alel. Nah, gen ini kromosom, di dalam kromosom ada gen, kalau diuraikan seperti ini, gitu ya. Nah, gen itu terbentuk oleh protein dan asam nukleat, ya. Nih, gambar yang lain, gitu ya. Ini adalah gen, ini bisa terlihat jelas. Di sini ada yang namanya RNA dan DNA. Kita lihat apa sih bedanya DNA dan RNA? Nih, kita lihat. Ada letaknya yang berbeda. Kalau DNA itu di dalam nukleus atau kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Nah, kalau RNA itu dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan dalam nukleus. Nah, kemudian kita lihat bentuknya. Nih, kalau DNA ini rantainya panjang dan double atau ganda. Sedangkan kalau RNA cuma tunggal, gitu ya. Nih, satu. Ya. Fungsinya kalau DNA berkaitan erat dengan penurunan sifat serta sintetis protein, sedangkan RNA itu berkaitan erat dengan sintetis protein saja, gitu ya. Ini ada kadarnya. Kadarnya kalau DNA itu tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintetis protein, tetapi kalau RNA itu tidak tetap, gitu ya. Kalau gulanya penyusunnya yaitu deoksiribosa dan kalau RNA itu diribosa, ya. Nah, di bab 1 kalian belajar tentang pembelahan sel. Itu kalian sudah mengenal istilah-istilah, ada kromosom, ada kromatid, ada kromomer, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian kromosom. Yang pertama ada kromatid, yang kedua ada nih, kromatid itu yang ini adalah kromatid, gitu ya. Nah, kromatid merupakan salah satu lengan hasil dari replika kromosom dan masih menempel pada sentromer. Ini sentromernya. Ya. Kromomena yaitu merupakan benang-benang halus yang terlihat saat profase dan interfase. Kalau kromomer merupakan penebalan pada kromomena yang berbentuk seperti manik-manik, ya. Kalau sentromer itu pusat dari kromosomnya. Kalau telomer itu ujung. Nih, bagian ujung ini adalah telomer, ya. Oke, berdasarkan letak sentromer, titik pusatnya, gitu ya.
kromosom dibagi menjadi 4. Ada metasentrik, gitu ya. Kita lihat metasentriknya. Nih gambarnya. Metasentrik itu sentromer berada di tengah-tengah, lengannya sama, gitu ya. Kalau submetasentrik nih, submetasentrik apabila sentromernya terletak mengarah ke salah satu ujung kromosom sehingga lengannya tidak sama. Nih, kedua lengannya tidak sama. Terus kalau akrosentrik itu apabila sentromernya di dekat ujung, ya. Nah, kalau telosentrik apabila sentromernya terletak di ujung. Jadi kalau telosentrik itu hanya punya satu lengan, gitu ya. Nah, kromosom dibagi menjadi 2, yaitu ada autosom, kromosom tubuh, gitu ya. Kromosom tubuh ini tidak menentukan jenis kelamin, gitu ya. Jadi kromosom yang ada dalam tubuh dan tidak menentukan jenis kelamin. Oh, kita ulang lagi. Ini ya. Oke. Nah, kalau gonosom itu yang menentukan jenis kelamin. Nih, kita lihat. Kalau autosom itu kromosom tubuh itu kromosomnya kita ulang. Gitu ya. Mohon maaf. Kalau autosom kromosom tubuh itu ini adalah sel, di dalam sel ada intinya. Inti kalau dikeluarkan ini akan terlihat ada kromosom-kromosom yang berpasangan. Itu kalau kromosom tubuh, gitu ya. Kalau gonosom, kromosom sel kelamin, ya, kromosom kelamin itu selnya di dalam inti sel itu ada kromosom yaitu tunggal, gitu ya. Jumlah dari kromosom gonosom itu separuh dari jumlah dari kromosom autosom atau kromosom tubuh, ya. Oke. Nah, di dalam kromosom ini ada gen, ya. Di dalam gen ada DNA dan RNA, gitu ya. Oke. Hukum pewarisan sifat. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika, ya. Nah, orang yang menemukan ilmu tersebut namanya Gregor Johann Mendel, ya, dari Austria, dengan menyilangkan kacang ercis, ya. Kacang ercis kalau kita ketahui itu kacang polong, nih kacang polong, gitu ya. Mengapa dia menggunakan kacang ercis, gitu ya? Karena yang pertama kacang ercis itu memiliki banyak sifat beda. Nih ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang letak bunganya ini di ujung, ini di ketiak batang, gitu ya. Bentuk polongnya ini halus, ini keriput, warna polongnya ini hijau, ini kuning. Jadi banyak sekali perbedaannya atau memiliki sifat yang beda, gitu ya. Terus yang kedua, waktu pembuahan sebentar, gitu ya, sehingga mudah diamati. Yang ketiga, mudah dibudidaya, gitu ya. Nih, kita lihat bentuknya juga ada yang halus, ada yang keriput, warna bijinya juga ada yang kuning, ada yang hijau, gitu ya. Nah, sehingga beliau terkenal dengan istilah hukum Mendel. Ada hukum Mendel. Nih, hukum Mendel yang pertama yaitu terkenal dengan hukum segregasi. Apa itu segregasi? Segregasi itu pasangan alel pada induk akan memisah. Nih, misalnya di sini induknya, gitu ya, pasangan alelnya T besar, T kecil ini akan memisah, ya. Setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Jadi ini satu nanti yang akan diwariskan ke anaknya. Terus hukum asortasi, gen dari kedua induk akan mengelompok. Nih, ini induk yang pertama, ini induk yang kedua. Nah, mereka berpisah jadi cuma satu-satu. Kemudian dari pisahan satu-satu ini akan berkumpul mengelompok membentuk individu baru. Yang T besar dengan T kecil. Ini jadi T besar, T besar. T besar yang ini akan mengelompok dengan induk yang satunya, T kecil akan menjadi ini. Kemudian T kecil akan mengelompok dengan T besar dari induk yang satunya, maka membentuk individu baru yang ini. Dan T kecil akan mengelompok dengan T kecil dari induk yang lain.
Oke. Sehingga akan membentuk individu baru. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan monohibrid, satu sifat beda, dan dihibrid, dua sifat beda. Untuk kali ini pertemuannya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya melalui WA group atau komen. Oke? Cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.